Jawabannya Santi kok beda ya gitu sama Kak Eka. Bisa nggak sih ngejalaninnya nanti? Takutnya bapaknya kan kecewa gitu. Angkatan pertama kampusnya baru buka dong ya. Akhirnya ya udah mau ikut. Apalagi dikasih tahu kalau ada yang namanya program KDBB. Alumni Tak, alumni punya cerita. Hai semua, welcome to Alumni Tak, alumni punya cerita. Yeay. Oke, nah kali ini kita bakal denger sharing session atau cerita dari alumni Alfa Prima Karangasem angkatan 2018. Nah, sebelum ke bintang tamu, jadi di sini kakak sebagai host mau kenalan dulu. Jadi perkenalkan nama kakak Kak Chan. Kakak sering dipanggil Kak Chan di kampus Alfa Prima Karangasem. Di sini kakak menjabat sebagai Kabak Pusat Karir dan Kerjasama. Jadi mengelola alumni juga. Jadi sering banget namanya komunikasi sama alumni APK Alfa Prima Karangasem. Nah, langsung aja nih kita kenalan sama bintang tamu kita pada hari ini, yakni Kak Santi Harmini. Halo Kak Santi. Halo Kak Chandra. Yeay. Oke Kak Santi mungkin bisa kenalan dulu gitu kan ya, mungkin share namanya gitu sama semua audiens kita di sini. Silakan. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya nih Nyoman Santi Harmini, biasa dipanggil Santi dulu di kampus ya Kak ya. Terus dulu alumni angkatan 2018 gitu. Terus ngambil jurusan komputer akuntansi perpajakan dan ikut BEM. Oh, mantap. Ikut BEM posisi dulu kayak wakilnya gitu. Lagi Aku mengingat lupa masa lalu. Udah berapa tahun ya? 2018 3 tahun. Hampir 3 tahun, iya. 3 tahun. Jadi Kak Santi ini adalah alumni angkatan pertama dari Alfa Prima Karangasem. Waktu itu juga Kak Chan belum ada ya. Kak Chan tuh baru bergabung di Alfa Prima 2019. Ya. Jadi duluan Kak Santi di sini. Iya dong. Oke, kita mungkin topik pada hari ini karena kita alumni TAK ya, dalam artian kita alumni punya cerita. Jadi sharing kita hari ini tuh lebih ke gimana sih waktu Kak Santi dulu pas kuliah. Mungkin kita wisata masa lalu mungkin ya temanya ya. Oke. Siap. Nah, jadi Kak Santi kan tadi dibilang di sini masuknya jurusan akuntansi dan perpajakan. Komputer akuntansi dan perpajakan. Nah, Iya. Gimana tuh waktu masa kuliah kok bisa memutuskan mengambil jurusan KAP? Oke, awalnya dulu setelah lulus SMA kan ikut istilahnya ada SNPTN, SBMPTN. Iya. Ya, dulu SNPTN udah nggak lulus. Oke. Karena itu nekat sih. Karena ada nyari bidik misinya. Oh iya, beasiswanya. Iya. Terlalu pede banget dong. Itu bagus, harus sih, pede karena, dulu. Iya dong, Iya. benar sih. Dulu kan belum gitu. Iya. Setelah ini kan beda gitu. Terus udah nggak lulus, akhirnya ke SBMPTN. Lulus dong, ada satu Perguruan tinggi. Iya. Dan jurusannya juga. Tapi sayangnya pas ada pengumuman, orang tua saat itu kondisi keuangannya lagi ya terbilang gak baik, Iya. terpuruk sih. Oke. Ya jadinya memutuskan untuk maunya sih gap year, maksudnya tunda setahun. Iya. Maunya gitu awalnya. Terus ada kakak ipar tiba-tiba ngasih informasi. Dikenalin tentang dong. Alfa Prima. Iya. Tentang ada kampus nih baru buka Di gitu Karangasem. katanya. Iya, di Karangasem bulan awalnya tuh September. Iya, September sih. September baru buka kan? Iya, benar. baru buka banget. Terus akhirnya awalnya ragu-ragu, bener gimana nanti ya jalannya, kan awalnya baru angkatan pertama. Iya. Kampusnya baru buka dong ya. Akhirnya ya udah mau ikut. Apalagi dikasih tahu kalau ada yang namanya program KDBB. Oke. Nah, jadi Kak Santi ini juga merupakan alumni dari mahasiswa program KDBB dan Ya. sudah lunas ya Kak ya? Astaga. Udah, mantap sekali. Keren. Oke, jadi Kak Santi ngambil jurusan KAP dan akhirnya di Alfa Prima karena mungkin info dari keluarga juga dan juga mengambil program KDBB. Nah, setelah itu gimana nih rasanya setelah kuliah di Alfa Prima? Apa nih yang Santi rasain, mungkin perubahan dari mungkin lebih ke mental ya kan, tadi pun Santi bilang dulu kurang percaya diri, sekarang menjadi orang yang lebih percaya diri kayak gitu. Mungkin bisa di-share ke kita kesan atau kenangan yang paling
berkesan lah yang paling tidak bisa dilupakan dengan Alfa Prima Karangasem? Yes. Lanjut dulu Oh deh. iya. Kan udah daftar di sini, mengikuti pembelajaran sih Kak. Iya. Ya, dari proses belajar aja deh dulu ya. Iya, boleh. Awalnya sih kalau mikir kayak kita kira karena angkatan pertama Santi kira tuh kuliahnya bakal kayak dimanja-manja gitu kan, biasa gitu awalnya dulu. Ternyata setelah kita ikut kayak sama aja sih kayak kuliah-kuliah di tempat lain gitu. ya. Maksudnya belajar kayak yang tegas ya tegas, yang biasa sih kayak gitu. Ya, bisa Kira santai, ya mau bisa juga ada serius. sih, iya sih, bisa santai, bisa juga serius kayak gitu. Nah, ada sih kenangan lucu. Apa itu? Apa? Kan sekarang kan masih dosen nih. Dosen. Statusnya, iya. Oke. Santi dapat berdebat. Sepertinya kakak sudah tahu. Oke, bisa diceritakan ke teman-teman semua. Dulu berdebatnya sama Kak Eka Sarasutini. Oke. Dosen jurusan akuntansi dasar waktu itu. Iya, akuntansi ya. dasar. Jadi ada materi waktu itu, materi apa ya? Pokoknya bahasnya tugas kita gitu waktu itu. Kita udah selesai ngerjain tugas yang di rumah. Itu ngebahasnya kan di kelas sama Kak Eka. Terus ada ya namanya bukan berdebat sih, ada kayak beda pendapat aja. Ya, kayak beda pendapat. Jadi jawabannya Santi kok beda ya gitu sama Kak Eka. Ya udah, Santi angkat tangan. Kak, kok beda ya jawabannya? Ya, ngasih pendapat gitu kan ya. Terus lama-lama, enggak, Kak Eka dapat segini, Santi gimana caranya? Oh, tak jelasin dong. Iya. Akhirnya, Santi percaya diri dong, karena udah lama lah. Kak, kayaknya ini benar caranya Santi. Coba kita cek dulu yang teman-teman yang lain gimana. Nah, teman-temannya yang lain ikutin Santi. Kompak ya, anak KAP Iya kompak dong. ya. Iya dong. KAP angkatan pertama kompak banget. Iya dong. Terus sampai akhirnya pakai jawabannya Kak Saras. Ya, yang istilahnya kan kita menghormati, kan namanya dosen pasti lebih punya pengalaman yang lebih dari kita. Ya udah, jadinya oke lah, kita ikutin jawaban dan arahnya Kak Eka. Dari dosen tersebut Kak Eka Saras. Oke. Jadi Kak Eka Saras, kita lagi ngomongin kamu. Ngomongin dari depan. Ngomongin dari depan, terpampang asik. Online. Langsung kan, oke. Nah, itu dari perkuliahan ya. Oke, mungkin kakak potong sedikit nih ya Santi ya. Kesibukannya Santi sekarang nih apa nih, Dek? Untuk saat ini Santi udah kerja di Mipasol. Oke, Mipasol tuh apa sih, Dek? Mipasol, mie pedasnya Pol. Asik, mie pedasnya Pol dong. Oke. Dari tahun 2018 dari sana ya? 2019? Iya, setelah lulus. Setelah wisuda langsung di sana ya. Iya. Oke, lanjut nih, tadi kan perkuliahan. Sekarang mungkin kita ngomongin masa OJT yang dimana Kak Chan baru ada di Alfa Prima Karangasem. Oke. Kemarin Santi OJT-nya di Taman Surgawi Resort and Spa. Oke, Taman Surgawi yang di Taman Ujung, dekat Taman Ujungnya. Oke, di sana sendiri ya, Dek ya? Iya dong. Oke. Di bagian apa? Bagian akuntansinya langsung. Di bagian keuangannya. Iya, keuangan. Finansialnya. Oke. Nah, gimana tuh waktu di sana kesan OJT-nya di Taman Surgawi? Kalau nggak salah 3 bulan ya, Dek ya? Iya, 3 bulan, Juni sampai awal Agustus ya berakhir ya. Benar. Jadi cukup susah sih ngikutin. Cukup susah. Ya, karena kan masih belum menguasai namanya akunting ya, lebih gini. Apalagi Santi masuk ke bagian pariwisata, jadinya kan ke akuntingnya masuk kayak bahasa Inggrisnya banyak gitu loh. Oke. Mungkin masuk ke pelajaran akuntansi perhotelan ya, gitu kan ya. Ya. Jadinya oke, bahasa Inggris semua dong, akuntingnya lagi belajar lah akhirnya. Lagi belajar lagi, tapi dari positifnya dapat ilmu baru lagi kan ya. Iya, benar. Tapi sama aja sih, maksudnya dari metode pembelajaran akuntingnya itu sama, cuma ke bagian bahasanya mungkin yang beda. Iya. Dan beda sih untuk akunting perhotelan dengan akunting
perkantoran Umum, ya. beda sih. Oke. Kesusahannya berarti di sana aja ya. Tapi kan Iya dibilang sih. susah itu kayak Enggak sih, tantangan sih tantangan baru-baru. tersendiri. Iya benar. Mantap. Jadi bukan malah ngelihat susahnya ya, tapi itu Enggak sih. tantangan ya kita ambil gitu kan ya, ada Iya. apa namanya ilmu di balik itu semua gitu kan ya. Oke. Nah, lanjut setelah OJT nih. Nah, kan ketemu Kak Chan ya. Kalau nggak salah waktu itu kan sama Kak Chan kunjungannya. Sorry, Iya. Kak Chan kunjungan ke Taman Surgawi kalau nggak salah kan Iya. ya. Nah, gimana tuh kesan pertamanya Santi bertemu sama Kak Chan? Nice. Kalau nggak salah sih, Kak Chan tuh ngelihat Santi masih rambutnya pendek ya. Iya, pendek. Waktu masa-masa Kayak kuliah kan, potong laki iya nggak sih? pendek kan ya. Iya. Kesan pertama Kak Chan dulu ramah kok. Emang Ramah. dari awal ramah. Oh my God. Cantik lagi. Oh my God, Sumpah. Santi Tapi juga cantik banget. setelah lama mengenal sampai sekarang kayak nggak ada. Teman biasa ya. Kayak udah nggak ada urat malunya udah sama kayak Santi gitu loh. Iya. Udah saking biasanya, udah saking nyamannya kita Iya. kan udah deket banget karena memang Santi ini salah satu alumni yang paling sering kakak ganggu di kesibukannya dia sebagai alumni, sebagai manajer operasional ya di MIPASOL ya. Kak sering chat, kakak sering ganggu, apalagi dia salah satu wakil ketua dari pengurus inti Alfa Prima Karangasem. Jadi ya terima kasih banget Santi selalu mau meluangkan waktu untuk bisa membantu acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Alfa Prima Karangasem. Oke. Sama-sama. Nah, kita sekarang setelah OJT nih. Nah, Kakak pernah dapat kabar kalau Santi dapat direkrut ya di Taman Surgawi. Nah, Iya. bisa diceritain tuh Mas kita semua gimana tuh kok bisa Santi langsung direkrut kayak gitu. Mungkin Ya. ada tips-tipsnya. Ais. Jadi awalnya direkrut karena termasuk Santi tuh di sana menonjol ya Kak Chan ya. Maksudnya semua kerjaan Santi bisa ambil. Oke. Bukan di bagian accountingnya aja, tapi kayak di front office itu kayak jadi nerima resepsionis ya, kan nerima tamu itu kadang nggak ada yang handle kan, Iya. kadang-kadang jadinya bisa Santi sih bisa Santi di bantu depan handle di iya. Terus bukan masalah itu aja sih, itu kan lumayan. Masalah kecil aja kayak kebersihan aja deh. Itu dilihat rajin lah, oke lah gitu. Jadinya diminta buat di sana Langsung gitu. sama pimpinan yang di Iya. Taman Surgawi ya. Ya mau dibuatin langsung kayak Kontrak kontraknya, kerja. Iya, benar. Heeh. Terus Santi minta akhirnya jangan dulu deh Pak. Santi mau nunggu sampai wisuda dulu deh Wisuda Pak. dulu. Ya baru Santi bisa ngasih keputusannya. Oke. Gitu. Jadi memang sempat direkrut, tetapi dari Santinya masih mengatakan iya, tapi nanti setelah saya wisuda kayak gitu kan ya. Iya. Jadi selain di Taman Surgawi pernah ada direkrut di tempat lain? Ada. Ada ya? Oh, Iya. mantap. Jadi Kak Santi ini saking menonjolnya gitu kan ya. Selain direkrut di tempat OJT, pernah direkrut juga di perusahaan yang lain. Tuh di perusahaan apa Dek kalau boleh tahu? Boleh? Enggak deh, Santi sebutin enggak enak soalnya Di kenal bidang banget. apa? Iya. Kuliner. Di bidang kuliner ya? Bilang kuliner. Oke. Terus posisinya itu diposisiin teks pajak. Oh, Ngurus pajaknya. pajak, ya. Terus udah ditawarin dong gajinya. Ais, Oh iya. gajinya di atas gitu loh. Oh my Di atas God. UMK Karangasem banget Oh dong my pada. God. Terus Tergiur kan ya? ya awalnya tergiur gitu. Beberapa detik aja terus mikir lagi, bisa nggak sih ngejalaninnya nanti. Takutnya bapaknya kan kecewa gitu awalnya. Apalagi masalah perpajakan itu cukup susah gitu loh. Santi aja sampai sekarang menurut Santi tuh masih perlu ditingkatkan banget, apalagi baru D1 aja kan belajar perpajakan. Perpajakan. Jadi masih merasa belum cukup Iya, gitu. belum Masih cukup. mau ditambah lagi ilmunya. Begitu. Terus dapat ditawarin dong. Saya bilang, ya boleh Pak, nanti belakangan deh kita komunikasikan. Waktu itu sebelum OJT itu. Jadinya awalnya dari tempat ini dulu, baru Iya. setelah OJT kan rekrutmen di Taman Surgawi. Taman Surgawi. Oh begitu. Iya. Oke. Tapi semua emang pilihan ada di Santi kan ya. Dan akhirnya Santi memutuskan untuk ke MIPASOL. Oke, diceritain boleh ke kita. Kok bisa sih akhirnya Santi ada di MIPASOL? Kayak sejarah singkatnya mungkin cerita perjalanan Santi ke MIPASOL kayak gitu. Ke MIPASOL karena ini termasuk usaha kakaknya Santi. Kakak Kandung. Kakak kandung, Iya, oke. kakak kandungnya Santi. Jadinya
Santi diminta buat mengelola, apalagi kakaknya ya Santi ini profesinya tuh bukan di bidang kuliner ini aja, tapi lebih profesi utamanya itu mengajar. Oke. Ya jadinya karena biar nggak bercabang otak kakaknya gitu. Jadinya dimintalah Santi buat mengelola seperti Iya. itu. Dan akhirnya Santi ngambil ke sana, ngambil Iya. di Mipasol dan sampai saat ini masih di Mipasol gitu kan ya. Benar. Oke. Berarti kalau nggak salah kemarin Mipasol kan tempatnya di mana ya? Sebelum di sini ya, di mana ya? Di Ngurah, di mana sih? Jalan di mana sih? Jalan Letualit Iya, itu Alit Iya. gitu ya. Sekarang sudah pindah ke ke Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman nomor 100 Karangasem. Lengkap sekali. Di depan Indomaret. Sensor. Oh iya. Oke, ngomongin alamat. Lagi pengen cerita masalah kampus nih. Gedung lama kita dulu kan ada di Jalan untuk Surapati. Nomor 102. Nah, sekarang kita sudah pindah di Jalan Nanas Subagan. Nah, gimana nih melihat perubahan dari gedung kita sendiri yang kemarin mungkin tahu sendiri kan gimana kondisi gedung kita dan sekarang kita sudah ada di sini gitu. Nah, Siap. dari Santi? Dulu kampus yang dulu cukup ya lumayan. Lumayan. Ya lumayan buat bisa belajar, yang penting itu seperti itu sih. Ya. Terus karena ada kakak-kakak staff gitu, jadinya suasana jadi hidup Hidup kayak ya, berarti gitu. kalau nggak ada kakak, ya sih kalau nggak ada kakak staff kan Itu sepi kan ya. gimana caranya belajar dong? Iya. Tapi banyak kenangan nggak sih di gedung itu? Banyak banget Banyak banget penuh suka dukanya di Oh sana. my god, suka dukanya tuh apa aja mungkin bisa di-share? Sukanya itu kita walaupun angkatan pertama itu kurang lebih 17 orang ya waktu Iya. itu, tapi kayak banyak orang gitu loh Iya. guys. Berarti 17 orang ini terlibat semua di BEM kan, Dek ya? Iya, diwajibkan karena mau nggak mau emang harus gitu kan, kayak membangun organisasi. Pengalaman organisasi. Benar. Terus dukanya banyak banget sih, Ais. Banyak banget dukanya. Banyak banget. Stresnya, Ais. Stresnya Stres ditanggung bersama gitu kan ya? Iya. Seneng tanggung bersama, stres juga tanggung bersama kayak gitu kan ya? Oke. Untung nggak ada yang sendiri-sendiri. Ingat sendiri. Intinya bareng-barang semua. Iya, Oke, benar. klop banget ya, emang angkatan pertama itu ya klop banget karena 17 orang gitu, benar-benar kayak yang ya seperti satu kelas ya. Kalau yang angkatan 2021 sekarang tuh udah satu kelas dia tuh 17 orang. Nah, jadi kita udah ngomongin masalah kampus, perkuliahan juga, kita juga sudah ngomongin masalah gedung itu kan ya, perbedaan gedung lama sama gedung sekarang kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lebih ke lebih ke sesinya Santi kali ya, lebih pingin mengenal Santi lebih dekat kayak gitu. Oke guys, kita masuk ke sesi yes or no. Oke, bisa minta tolong? Thank you. Nah, jadi di sini kakak punya. Tada. Nah, di sini kayak penanda dari yes or no dari Santi. Nanti Santi yang bakal memilih. Nah, dari kakak nanti akan membacakan satu pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, nanti Santi tinggal jawab yes or no. Oke. Jadi mungkin seperti ini. Apakah Santi pernah cinlok? Yes. Aduh. Misalkan contoh Iya, ya. Nah, kayak gitu. Nanti silakan sharing ke kita apa tuh cinloknya sama siapa. Ya, kalau bisa. Oke, ini Santi. Thank you. Oke. Sorry, Kak. Ini dia list pertanyaannya. Thank you. Oke. Dan isin sound effect ya. Jangan yang susah-susah Kak ya. Kayak mau ujian aja loh. Enggak pernah ada susah. Asik kayak ini. Oke. Yes or no? Santi itu tipe orang yang baperan. Yes. Ding 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 ding. Yes. Yes. Iya. Kenapa? Bapernya seperti apa? Bapernya nggak cinta aja sih Ais. Nggak Asik. masalah cinta aja sih, tapi banyak banget sih kayak masalah dulu sih perkuliahan kayak gitu, ada yang baper sama teman gitu, bapernya maksudnya
saling sindir. Padahal dia nggak nyindir Santi gitu. Tapi tiba-tiba kayak ngerasa gitu. Oh, Tiba-tiba baper gitu. Tapi Santi nggak mau dong biar salah paham. Pasti Santi omongin, oh maksudnya kayak gimana? Aku ngerasa kayak gitu sih awalnya kayak gitu. Oke, tapi it's normal nggak sih kalau kita ngerasa baper kayak gitu kan ya? Normal sih. Normal. Cuman kalau yang berlebihan gitu yang mungkin kurang bagus kayak gitu karena sesuatu yang berlebihan itu kan memang kurang dalam artian nggak baik lah satu yang berlebihan. Kakak juga baper kok orangnya. Guys. Oke. Lanjut ya Santi. Siap. Oke. Yes or no? Santi itu memilih jurusan KAP hanya sekedar hobi. No dong. Asik. No, serius no. Bukan sekedar hobi sih, karena emang awalnya emang pengen nyari akunting sih. Memang ingin menjadi seorang akunting dan akhirnya sekarang selain jadi manajer operasional di Mipasol merangkap juga sebagai keuangannya kan? Iya, langsung keuangannya. Langsung keuangannya. Mantap. Berarti emang udah ada goals ya, nggak cuma sekedar ngambil jurusan KAP, tapi memang sudah punya rencana ke depannya aku harus menjadi seorang akunting. Mantap. Oke, lanjut lagi, ini masih tentang jurusan. Yes or no, menurut Santi, jurusan akuntansi hanya untuk orang-orang yang teliti. Gimana? Oke, Kak ulang ya. Yes or no? Iya. Menurut Santi, jurusan akuntansi itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang teliti. Pendapatnya Santi sih enggak deh. No ya? Iya, Santi sih dulu sampai sekarang orangnya nggak teliti. Masih ceroboh ya? Masih ceroboh, bener jujur masih ceroboh. Apalagi masa pekerjaan masih ceroboh sih. Intinya kita terus belajar aja sih. Ya, itu aja sih. Berarti nggak harus, kamu kalau masuk akuntansi ya kamu harusnya jadi orang tuh yang teliti. Bukan jadi, kamu tuh harus teliti, kamu tuh harus bisa matematika, kamu tuh harus bisa hitung nggak pakai kalkulator. Enggak gitu juga kan ya. Intinya kalau emang merasa diri kita nggak teliti, jalan satu-satunya itu ya udah belajar terus biar jadi orang yang teliti. Ya. Dan juga dari pembelajaran akuntansi itu kan kita jadi lebih teliti ya nggak sih? Iya, benar. Hati-hati ngasih angka 0 gitu kan ya. Terus hati-hati masukin ke laporan neraca gitu kan ya. Dan nggak salah transaksi harusnya di debit, di kredit minus jadinya. Nggak balance ya kan ya. Kalau akuntansi biasanya anak akuntansi itu nggak balance nggak pulang. Iya. Ya nggak sih? Iya dong. Dulu gitu. Iya. Bener, ada pengalaman sama Kak Eka. Sama Kak Eka Saras. Selalu sama Kak Eka Saras. Oke, gimana tuh Ibu? Gimana? Enggak, itu aja sih maksudnya sampai pernah lewatin jam istirahat. Oh, dari jam mata kuliahnya. Pernah sampai lewatin jam istirahatnya gitu loh sama Kak Eka. Karena nggak balance. Diskusinya cuma Santi sama Kak Eka aja gitu. Teman-teman udah San, berhenti San. Gitu semua pada gitu. Tapi kan nggak enak gitu loh, kayak masih janggal gitu loh. Ada yang janggal. Berarti harus dituntaskan pada hari itu juga ya kan? Iya. Oke. Nah, lanjut lagi. Oke. Yes or no? Orang tua adalah segala-galanya bagi Santi. Iya. Iya pasti ya. Iya dong. Semua orang kayaknya pasti kayak gitu sih. Iya, benar banget. Orang tua bagi Santi nih, orang tua itu kan segala-galanya gitu. Nah, paling dekat sama siapa nih? Sama bapak atau ibu? Gak bisa milih sih, karena emang jujur li sih Santi emang deket sama keduanya. Cerita apapun sama orang tua gitu. Ya, maupun ibu maupun bapak gitu. Kalau cerita sama ibu aja pasti bocor sama bapak langsung. Iya dong. Selalu ya, berarti kayak nyambung aja gitu. Oke. Nah, berarti dari kuliah sampai sebelum kuliah di Alfa Prima tuh memang suka sharing sama kedua orang tua berarti ya? Gini sih. Dulu waktu SMA Santi orangnya tertutup. Oke. Terus setelah lulus SMA kan dapat kayak masa-masa terpuruk gitu, karena nggak dapat tempat kuliah yang diinginkan gitu kan. Jadinya mungkin karena sejak itu orang tua kayak benar-benar memperhatikan Santi, jadinya sampai sekarang terbiasa jadinya diperhatikan, jadinya terbuka terus ya. Santi anak ketiga dari
4 4 bersaudara. bersaudara, berarti punya adik lagi 1 Iya. dan kakak 2 kan ya. Oke, gimana nih rasanya jadi anak ketiga? Aduh, sama banyak suka dukanya. Suka dukanya? Iya, banyak mengalah. Asik. Iya. Malah sama adik, Mengalah sama adik, mengalah sama kakak juga. sama kakak juga. Iya, kakak Oke. juga saling mengalah, Santi juga sama Saling mengalah. mengalah, sama-sama saling mengalah ya. Iya. Berarti memang ada Tapi nggak enggak, istilahnya tetap bersyukur sama aja sih. Posisi dimanapun sebagai kita anak sama keberapa aja, gitu ya. kan ya? Sama aja. Sama aja, oke. Ada nggak cita-cita atau keinginan dari Santi sendiri untuk orang tua yang belum Santi lakuin kayak gitu? Banyak Banyak. Kak, mau ngasih ini, itu masih banyak belum tercapai gitu. Belum tercapai. Cuma kata orang tua dapat sih Santi cerita, Pak, Bu, translate nih biasanya Santi pakai bahasa Bali ngomongnya. Komang mau ngasih sesuatu, mau minta apa? Ya seumpama tak gituin. Terus bapak bilang, ya kumpul aja kayak gini, udah kanggo gitu. waktu ya. Maksudnya ya intinya orang tua semua tuh bukan masalah Perlu materi. ya, gitu loh. Tapi Lebih perlu ke kasih sayang itu, karena kita nggak tahu dong, orang tua juga punya masalah kan. Iya. Bukan anak aja gitu loh. Jadinya kita harus benar-benar meluangkan Ada waktu untuk terbuka dan juga sharing sama orang Iya. tua. Itu bagus banget karena di usia Santi sekarang baru usia kita seumuran ya. Seumuran, oke, seumuran. Masih 20-an kan? Iya dong. Seumuran kan? Iya, Oke. 20-an, tapi angka belakangnya satuannya Masih satuan sih. iya. Karena memang di usia-usia kita yang kayak sekarang ini orang tua, karena kita merasa kayak dewasa tuh seperti ini. Oh, ternyata bapak sama ibu dulu mendidik kita seperti ini tuh ternyata agar kita seperti sekarang Iya. menjadi orang yang benar-benar orang yang mereka inginin kita bisa lakukan di waktu kita sekarang kayak gitu. Dan di umur yang 20-an ini pasti ya, nggak cuman Kak Chan atau Kak Santi juga ngerasain, teman-teman mungkin yang udah di umur 20-an tuh pasti banyak ada masalah yang datang kayak gitu. Dan memang setiap ada masalah, orang terdekat yang paling bisa kita percaya, yang paling bisa kita cari itu siapa? Orang tua atau keluarga. Jadi kalau bisa ya kita tetepin spare waktu kita sama orang tua, say hi kayak gitu kan ya. Iya. Oke, jadi udah aja ngomongin orang tua ya, kepinginnya ya biar tetap sehat, panjang umur, biar bisa seneng-seneng bareng terus kayak gitu Santi ya. Iya. Oke, ya semoga semua orang tua kita sehat sentosa. Astungkare. Oke, itu sudah. Lanjut lagi. Yes or no. Tadi kan baper ya. Santi suka insecure. Oh, langsung ding 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 ding. Iya. Oke, insecure tuh kayak gimana sih? Insecure-nya banyak masalah fisik ya. Suka banding-bandingin sama Santi kan perempuan, maksudnya masih suka banding-bandingin sama perempuan lain gitu. Oke. Ya, dari segi fisik kan Santi agak endutan sekarang gitu. Sama? Nggak serius, karena ada yang baru kemarin sih ada yang bilang gini, ada ketemu kan pertama kali ketemu Santi nggak mau nyebutin maupun teman atau orang yang udah baru kenal, ya, udah gitu, lama nggak tahu gitu ya. kan. Nggak mau ngasih tahu gininya. Bilang gini, oh Santi kok makin sehat ya gitu ya. Masih halus ya dibilang sehat. Masih halus dibilang sehat, itu masih bagus. Terus gini ada yang bilang gini, Santi tuh tambah embul gitu dia. Tambah embul. Gimana, makan apa aja gitu. Udah kayak mau apa sih, maksudnya dikasih body segini tuh Santi bersyukur loh dalam bentuk apapun, yang penting Santi masih normal gitu. Iya. Tapi banyak yang masih ada penuh kekurangan gitu, Iya. banyak orang di luar sana gitu. Tapi memang ya kita mau kayak gimana aja, ya penilaian orang tetap aja sebenarnya ke kita tuh kayak gimana tuh kita tuh nggak bisa ngarahin. Aku udah bagus loh sekarang, kamu harus lihat aku jadi bagus ya gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita mau kurusan, gendutan, tinggian atau gimana, ya namanya juga penilaian orang kan ya. Ya cukup didengar saja gitu kan ya. Tapi kalau insecure sih rata-rata kalau cewek pasti punya insecure masing-masing. Cuman kok saran kakak
jangan terlalu diperlihatkan aja sih, ya nggak sih? Soalnya jangan terlalu aku nih insecure, udah aku insecure jadi orangnya tertutup kayak gitu. Padahal Iya. ya kita tuh punya kesempatan yang sama nggak sih untuk bisa berubah lebih glow up? Iya, betul. Iya kan? Iya. Asal ada apa Santi? Terus yang kedua itu insecure-nya bukan masalah fisik aja sih, masalah pendidikan. Oke. Maksudnya masalah pendidikan, maksudnya Santi kan masih cita-cita sih. Cita-cita masih pengen lanjut sampai S2 gitu. Astungkare tercapai. Masih pokoknya masih pengen belajar yang lebih tinggi gitu. Cuma masih ya belum rezeki, belum rezeki. ada sih gitu. Bukan belum rezeki sih, mungkin masih ditabung rezekinya Ya, untuk ya. kuliah S1-nya itu. Oke. Tapi intinya gini, pendidikan tuh nggak mandang umur ya kan? Iya. Ya, jadi kita mau umur berapapun, apalagi cewek, ya kita fine-fine aja. Gitu. Oke, semoga. Oke, mungkin yang mana ya, sebenarnya masih banyak tahu pertanyaannya. Tapi kakak bingung yang mana ya? Kayak lagi diwawancara. Ya. Yang ini deh. Yes or no? Anak KAP terkenal sakle. Dan ini nih pertanyaan request dari dosen yang sudah kita sebut berkali-kali tadi. Wah, Kak Eka ini. Wah. Benar. Berarti emang mungkin bisa dispesifikasi lagi KAP keseluruhan atau KAP angkatan pertama? Kalau pengalaman sih angkatannya Santi KAP aja sih angkatan dulu. pertama ya? Kalau ke bawah-bawah nggak sih nggak tahu. Iya, belum tahu ya. Yang ngerasain kan Kak Eka sendiri. Iya. Kak Eka sendiri kan benar. Ya, oke, berarti mungkin nih spesifiknya adalah anak KAP angkatan pertama terkenal sakle. Karena bukan Santi sih yang sangkle, temennya Santi. Oh, ada yang lain. Bayu. Wow, disebut dong namanya. Sorry ya Bayu, promosi namanya Bayu. Siapa Bayu? Banyak banget namanya Bayu. Banyak. Biar nanti adik-adik cari tahu siapa sih Bayu angkatan pertama KAP. Cari tahu sendiri, oke? Oke, lanjut. Nah, itu dia tadi sesi dari yes or no. Thank you Santi. Jadi kita tahu gimana Santi kayak gitu kan, dan juga kakak jadi lebih kenal Santi, dan juga teman-teman audiens yang udah dengerin itu tahu juga gimana Santi kayak gitu kan ya. Nah, sebelum kita ke penghujung acara atau penutup, nah di sini yang belum Santi share ke teman-teman semua, Santi kan salah satu mahasiswa terbaik, lulusan mahasiswa terbaik Alfa Prima Karangasem ya kan ya. Waktu itu Santi mendapatkan terbaik 3 gitu kan ya. Nah, bisa nih diberikan tips ke adik-adik mahasiswa aktif gitu kan. Pasti tata dari mereka, apalagi yang program KDBB kan ya, yang mereka ingin lulus juga jadi mahasiswa terbaik, apalagi sampai memperoleh terbaik 1, 2, atau 3 gitu. Tipsnya gimana sih? Bisa di-share dulu ke adik-adiknya. Ya, jadi Santi emang nggak perkira sih. Perkira bakal dapat yang terbaik gitu. Maksudnya intinya biar tipsnya ya jadi yang terbaik aja, keluarin kemampuan yang kalian gini. Yang kita punya. Ya, contoh aja. Kalau ditanya pendapat sih sama dosen, jangan dulu mikir benar atau salahnya. Coba aja deh angkat tangan. Menurut kalian misalnya kayak gini, ya udah keluarin aja pendapat kalian. Itu dinilai sama dosen artinya bukan benar salahnya gitu. Artinya orang ini aktif gitu. Aktif. Berani Berani, gitu. benar. Itu aja sih. Yang kedua berdoa. Berdoa, benar. Yang awal sih berdoa, yang kedua usaha. Itu aja sih. Berdoa, usaha, dan jangan lupa restu dari orang tua. Oke, mantap. Selain itu juga harus aktif di organisasi juga kan Kak Santi ya? Jadi selain kita harus aktif di akademi, ingat pengalaman organisasi itu akan kita bawa sampai kita tua nanti. Nah, dari organisasi juga kita belajar gimana caranya membangun relasi kayak gitu kan, melatih mental juga, dan bersyukurlah kalian yang masuk di organisasi BEM atau organisasi lainnya, jangan mikir capeknya dulu dah, ya enggak Kak? Benar. Jangan mikir capeknya dulu, susahnya dulu, tapi mikirin jangka panjangnya nanti. Itu salah satu menjadi nilai plus kalian di portofolio kalian waktu ngelamar kerja lo. Punya pengalaman organisasi. Mantap. Oke. Nah, itu dia tadi sharing-sharing kita berdua, Kak Chan dan Kak Santi.
Jadi sudah lumayan kenal ya, walaupun singkat banget ya nggak. Biasa kita kalau ngobrol di luar podcast ini nggak mandang waktu loh. Bisa lewat sejam 2 jam ya, apalagi GIBAH. Apa? Gimana? GIBAH. Aduh. Itu lain lagi ceritanya ya. Karena banyak banget, biasa cewek kalau kumpul kayak gitu kan ya. Oke. Nah, mungkin terakhir untuk penutup kita share quote aja kali ya. Karena kan sebagai kita selama kita kuliah gitu kan ya, selama kita menjalani setiap kegiatan kayak gitu. Nah, pasti ada kata-kata motivasi yang kita pegang sendiri kayak gitu kan ya. Nah, mungkin dari Santi ada quote terbaik atau kata-kata motivasi yang Santi masih ingat sampai sekarang, dan kalau Santi itu ada di masa-masa terpuruk atau lagi down gitu kan ya, kata-kata motivasi itu yang menyemangati Santi gitu. Nah, ada nggak bisa di-share ke kita semua? Jadi kata-katanya aja sih ada, yaitu never give up aja deh. Oke, Jangan menyerah. Benar. Bener, jangan menyerah. Terus untuk inspirasi dan gini, biar lagi posisi jatuh, itu cuma Santi inget satu doang. Apa? Orang tua. Oke, mantap. Masih banget. satu sih sampai sekarang dari dulu gitu. Orang tua gitu loh. Orang tua dah capek kerja untuk ngasih makan kita, Ya, nafkahi biaya-biaya hidup biasa, kita. iya gitu loh. Masa kita belum bekerja, belum masih duduk kuliah gitu udah tiba-tiba nyerah gitu. Iya, benar. Never Aja give udah, up, iya. benar. Kalau dari kakak nyambung lagi dari quote atau kata motivasi Kak Santi, never give up. Kalau kakak sih dari quote-nya Jack Ma, mungkin ada yang tahu Jack Ma, itu dia bilang menyerah itu adalah kegagalan, ya kan? Jadi kalau kamu belum menyerah atau tidak menyerah, artinya masih ada kesempatan buat kamu berhasil. Iya. Gitu kan. Dan balik lagi, never give up. Jangan sampai kegagalan itu membuat kamu putus asa untuk mencoba kembali. Karena Iya. kita hidup, kalau kita nyerah, semua selesai, ya kan? Semua Iya, gagal. Jangan sampai Jangan sampai seperti itu. Kalau memang kalian ada masalah, mending diceritakan sama orang terdekat. Kalau Benar. misalnya nggak bisa sama orang tua, setidaknya ada satu orang aja deh, siapapun itu, biar istilahnya biar keluar keluh kesahnya, ya biar nggak jadi pendam sendiri. Ya, karena kan kita di sini makhluk sosial, dan juga kita tuh orang-orang yang ingin didengar, ingin Iya. bercerita. Jadi stop pendam-pendam sendiri. Iya. Apalagi menam perasaan sama orang lain. Oh my god. Pengalaman. Lanjut. Jangan. No, secret. Oke, itu secret rahasia. Mungkin nanti di luar podcast aja. Oke. Oke, itu dia tadi. Thank you so much Santi sudah Sama-sama. datang pada hari ini, berkesempatan untuk mengisi alumni talk episode pertama. Jadi kita akan ketemu lagi dengan alumni-alumni lainnya, dan semoga tetap sehat. Oke. Apa harapan di tahun 2022? Oke. Harapan di tahun 2022. Biar pandemi hilang gitu aja. Oke, new normal. Itu new normal. Yang kedua biar doain ya biar Santi sukses gitu aja deh. Oke, Astengkara. Iya, Dan yang ketiga? Biar Santi biar membantu gitu yang orang-orang yang udah support Santi, Iya, yang kayak biar gitu. bisa. Bukan sukses buat diri sendiri, biar bisa ngebantu yang udah support Santi Ya, gitu. benar. Dan yang ketiga? Enggak bercanda. Astungkara didoakan oleh semua audiens yang ada di sini. Ya kan? Oke. Oke, itu dia tadi alumni Talks, alumni punya cerita episode pertama kali ini diisi oleh Kak Santi Harmini. Oke, sampai jumpa di alumni cerita selanjutnya dengan alumni yang lain. See you and stay healthy. Bye. Dah.